Itu semua untuk menggambarkan kitalah yang menentukan nasib kita sendiri. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Tengku Imam Rawatib serta seluruh pengurus masjid, dan yang Allah muliakan, insyaAllah, bapa-bapa dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang telah datang karena Allah. Semoga kedatangan kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih di dalam bab waqafat qabla al-fawat, yaitu renungan-renungan atau nasihat-nasihat sebelum terjadi penyesalan atau sebelum datangnya kematian. Dan bab ini menceritakan, menasihati, memperingatkan kita tentang nasihat-nasihat Nabi sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di minggu yang lalu kita sudah membahas judul yang pertama, yaitu hendaknya kita yang tinggal di dunia ketahuilah bahwa yang kita tinggali ini hanya sementara, dan kita disuruh oleh Nabi menjadi orang yang seperti musafir. Dan ketika singgah di bawah pohon, maka tempat transit itulah dunia. Maka jangan buat rumah di bawah pohon itu. Jangan sampai habis-habisan di bawah pohon itu, karena kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke akhirat. Nah, ini maksudnya adalah jangan habis-habisan untuk dunia yang tidak ada habis-habisnya. Karena seluruh kebahagiaan, kesenangan, keindahan Allah kumpulkan di dalam surganya, bukan di dunia. Baik, kita lanjut. Judul yang kedua sebagai renungan bagi kita sebelum datangnya penyesalan, yaitu ightanim as-sihah wal faragh. Manfaatkanlah waktu ketika sedang sehat dan ketika waktu luang. Jadi ini akan mengingatkan kita tentang begitu pentingnya waktu sehat atau kondisi sehat dan waktu kosong atau waktu luang. Berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani, kata Rasulullah, ada dua nikmat, maghbun
fihima kathirun minan nas, dan dua nikmat ini yang paling banyak orang lalai di dalamnya, orang tertipu di dalamnya. Apa dia? Yaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah ingin memberi sebuah peringatan pada kita umatnya, berhati-hati memanfaatkan dua nikmat, karena dua nikmat ini paling banyak manusia tidak menyadarinya dan tidak memanfaatkannya. Jemaah maka Allah, terlalu banyak nikmat Allah, dan kata Allah kita tidak mampu menghitungnya. Ada kalanya kita sudah diberi nikmat tapi kita tidak menyadarinya. Dan nikmat yang terhebat untuk kita yaitu ketika Allah memberi Islam dan iman. Itu nikmat yang paling hebat untuk kita. Di saat Al-Quran membicarakan tentang neraka, selalu yang ditargetkan adalah kafir. Jadi kalau Allah bicara tentang neraka, selalu yang Allah sebutkan orang-orangnya yang kekal di dalamnya adalah kafir dan munafik. Dan itu akibat apa? Mereka tidak mendapatkan Islam, sekaligus mereka tidak dapatkan iman. Kita tidak mencari Islam, tidak mencari iman. Allah hadiahkan melalui rahim ibu kita yang muslimah. Kita dilahirkan di tempat komunitas muslim. Allah pilihkan ayah kita adalah orang Islam, dijodohkan dengan orang muslimah. Lahirlah kita tidak mencari Islam, tidak mencari iman, tapi Allah hadiahkan agar apa? Agar terhindar dari Jahannam, terhindar dari neraka. Pemberian nikmat yang paling hebat ketika dibuat satu pagar untuk kita, engkau orang yang kupilih agar tidak masuk ke dalam neraka. Nah, berlanjut iman itu, berlanjut nikmat itu, sudah diberikan nikmat terbesar, dilanjutkan Allah dengan nikmat-nikmat hidup. Dalam salah satu hadis disebutkan, bila engkau bangun dari tidurmu dalam keadaan sehat, engkau punya makanan, engkau punya tempat tinggal, maka dunia telah dikumpulkan untukmu, kata Rasulullah. Bangun tidur, badan sehat, makanan ada, tempat tinggal ada, dunia telah dikumpulkan untukmu. Jadi ini termasuk hidup yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma maka Allah, di saat seseorang mendapatkan nikmat, Allah cuma meminta satu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dengan nikmat yang telah engkau dapatkan dari Tuhanmu, fahaddis, nampakkanlah, sebutlah nikmat itu. Nah, disuruh sebut nikmat itu maksudnya bukan menyebut-nyebut dengan lisan saja, tapi tampakkan rasa syukurmu, balaslah nikmat itu. Maka inti daripada menyikapi nikmat adalah syukur. Itu saja, sederhana. Ketika diberi nikmat syukur, ketika diberi musibah bersabar, insya-Allah surga. Kita berada di dua kalimat itu saja, syukur dan sabar, syukur dan sabar. Hidup itu kan begitu, antara syukur dan sabar. Itu berbulak-balik. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kami bisa membulak-balikkan keadaanmu. Sekali dapat nikmat, kadang-kadang sekali dicabut sedikit nikmat. Tapi perlu kita fahami bahawa nikmat yang Allah berikan lebih besar daripada musibah yang Allah titipkan. Ujung-ujungnya musibah pun sebenarnya nikmat.
Karena banyak orang yang diberi musibah sebenarnya adalah untuk membuat jalan pintas menuju surga Allah. Cuma manusia tidak menyadarinya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, kata Allah. Engkau membenci sesuatu padahal yang engkau benci itu adalah baik untukmu. Orang benci kematian padahal kematian itu baik. Itu mati itu nikmat. Allah ciptakan mati, itu nikmat. Bayangkan orang kalau tidak mati-mati, dengan kurap yang tidak sembuh-sembuh, panu, boleh-boleh, diabetes, asam urat, stroke, sudah 2500 tahun, tidak mati-mati. Ini fikir stroke, 2500 tahun mati-mati. Di saat seperti itu Allah ciptakan kematian. Jangan terlalu lama engkau merasakan derita di atas dunia. Kematian memutuskan kelelahan kita di dunia. Hai, kita fikir dunianya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tidak ada habis-habisnya, seperti orang makan kuaci. Sudah satu tumpuk sampahnya tapi tidak kenyang-kenyang. Dunia ini luar biasa menggoda, luar biasa menipu. Makanya jemaah melaka Allah, di antara musibah-musibah itu pun nikmat. Allah berikan nikmat. Bayangkan kalau tidak ada mati, bagaimana kita bisa menagih semua kezaliman yang terjadi ke atas diri kita. Kita berbuat baik, kita pula yang dipenjara. Kita menegakkan agama Allah, kita pula yang dikejar-kejar. Kita punya hutang sama orang, orang punya hutang sama kita, tidak dibayar-bayar. Kita masuk ke pengadilan, kita dikalahkan di pengadilan, padahal tanah itu tanah kita. Keluar surat, dia menang, padahal dari dulu itu tanah kita. Di mana kita menagihnya? Hanya setelah mati. Maka mati itu perlu. Kemudian kenapa mati itu nikmat? Kalau tidak ada mati, bagaimana kita bisa mendapatkan bahagia yang sebenarnya? Bagaimana dengan janji Allah tentang nikmat di alam kubur? Bagaimana kita bisa istirahat kalau tidak ada matinya? Maka semua yang Allah ciptakan itu nikmat. Dan ketika masih hidup, Rasulullah mengingatkan kita, salah satu nikmat terbesar yaitu ada dua nikmat, dan dua nikmat ini paling banyak manusia lalai di dalamnya. Manusia lupa bahwa dia sedang di dalam nikmat. Maghbun itu ghaban dalam bahasa fikih muamalah, itu jual beli dengan sistem penipuan. Maghbun tertipu. Ada dua nikmat yang manusia sering tertipu. Hati sering tertipu, dia sering tidak menyadari dia sedang diberi nikmat oleh Allah. Apa dia? Yang pertama, as-sihhatu, kata Rasulullah, yaitu nikmat sehat. Makanya orang paling banyak memuji-muji Allah, paling banyak berkeinginan untuk menyembah Allah, paling banyak merasakan ingin kembali untuk menegakkan agama ini ketika dia sudah sakit. Semua orang sakit, dia akan mengatakan kepada keluarganya, menyolong sehat, kalau ayah kembali sehat nanti kita sedekahkan harta untuk anak yatim. Sudah 2 tahun ayah stroke. Dia bernazar kepada Allah, kalau saya sehat, anak yatim di kampung ini, orang miskin di kampung ini, saya akan sembelih 1 lembu untuk memberi makan mereka selama 3 hari. Begitu-begitu nazarnya. Kalau ayah sehat, insya-Allah salat 5 waktu akan saya tegakkan. Yang selama ini cuma 4,5 waktu. Nah, setengah waktu hendak semayang. Nanti kalau ayah sihat nak, insya-Allah
kita akan pergi umrah. Kita sudah banyak pergi ke Thailand, sudah ke Bangkok, kemudian kita sudah ke Hong Kong, tapi kita belum umrah. Doakan ayah kalau sembuh dari stroke, kita pergi umrah bersama ibumu. Yang kedua, kemudian kalau ayah sehat, macam mulai angan-angannya, keinginannya, semua dia lantunkan ketika Allah memberinya sakit. Ketika dia dalam keadaan sehat dulu, hartanya banyak, badannya sehat, tidak terfikir melakukan itu. Rencana kita waktu sehat-sehat begini, rencana dunia 90%, rencana akhirat 10%. Padahal Allah suruh mengatur hidup, atur akhirat lebih banyak daripada dunia. Kata Allah, wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Berfikirlah lebih dahulu, habis-habisanlah kata Allah, berfikirlah persiapanmu untuk akhirat. Baru di ujung ayat Allah katakan, jangan lupa juga hidupmu di dunia. Kenapa Allah mengatakan jangan lupa juga hidupmu di dunia? Karena dunia ini, Pak, kita sudah dijamin hidup kita, rezeki sudah dijamin. Jadi tidak perlu berfikir terlalu panjang untuk habis-habisan mencari rezeki yang sudah dijamin. Sekarang lihatlah kebodohan manusia-manusia yang tidak berilmu. Di atas sesuatu yang sudah dijamin, dia habis-habisan. Sedangkan dia tidak tahu nasibnya neraka atau surga. Walaupun hadis Nabi mengatakan bahawa penduduk surga, penduduk neraka itu pun sudah di dalam garis Allah. Ketika sahabat mendengarkan hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan kalau dia menjadi penduduk surga, maka walaupun dia beramal dengan amalan penduduk neraka, sebelum kematiannya Allah akan buat dia beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga matinya dalam keadaan beramal amalan ahli surga, maka dia masuk ke surga. Kalau dia ditetapkan menjadi penduduk neraka, maka Allah akan membuat sebelum kematiannya dia beramal dengan amalan ahli neraka, walaupun sebelum itu sepanjang hidupnya dia beramal dengan amalan ahli surga. Ingat kisah di Bani Israel yang diriwayatkan dengan catatan yang sahih Syekh Bal'am atau Barsisa dalam beberapa kitab. 300 tahun beribadah kepada Allah, manusia paling taat di zaman Nabi Musa mati dalam keadaan syirik. Sahabat terkejut mendengarkan hadis ini. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu ketetapan Allah, sudah ditetapkan neraka, sudah ditetapkan surga, untuk apa lagi kita beramal? Jadi apa yang ada dalam pikiran kita, ada dalam pikiran sahabat. Kepa dah mamai dah. Kalau memang sudah ditentukan ahli surga, ahli neraka. Di situ jawaban Rasulullah datang dari jawaban Allah. Apa kata Rasulullah? Ya'malu, teruslah beramal. Engkau tahu nasibmu dengan amalmu yang sekarang. Jadi sebenarnya benar Lauhul Mahfuz telah menciptakan, kemudian menentukan nasib kita. Tetapi yang menjadi masalah, yang pertama, kita tidak tahu nasib kita ini. Allah tidak kasih tahu bahawa fulan engkau neraka, engkau surga, dan ini adalah hak Allah. Yang kedua, Allah sengaja buat seperti itu agar manusia tahu diri. Bukan engkau pemilik surga, bukan engkau pemilik neraka. Jadi jangan neraka-nerakakan orang, dan juga jangan jamin surga orang. Kadang kita kebiasaan kita mencoba mengambil hak Allah. Begitu saja fulan kita tuduh ahlul neraka. Kadang-kadang bahasanya bukan ahlul neraka, ahlul bid'ah. Karena orang yang mengatakan ahlul bid'ah ini, itu maksudnya adalah neraka. Kadang-kadang kita menjamin orang, fulan dalam surga, fulan syahid, gara-gara matinya turun hujan ketika dia mati. Langsung kita katakan si fulan surga. Tenang aja, surga itu.
Tidak ada satupun yang berkuasa mengeluarkan, memasukkan seseorang antara surga dan neraka kecuali Allah. Jadi Allah ingin tekan kesombongan kita. Yang ketiga, Nabi memaksudkan hadis itu, kita ini memang sudah dalam ketetapan Allah, tapi kita bisa membaca diri kita sendiri dengan meneruskan amal. Jadi terus beramal. Sekarang Pak, kita yang salat, apa harapan kita? Masuk surga. Masa kita sudah salat istiqamah, salat jamaah, puasa Senin Kamis, Ramadan sudah pasti, kemudian kita sudah melakukan haji, lalu kita sudah bayar zakat, lalu kita ditanya orang, kiban idrana, surga atau neraka? InsyaAllah neraka. Adakah orang yang menjawab begitu? Tidak. Dia yakin, hai menurut janji Allah, insyaAllah surga. Itu semua untuk menggambarkan kitalah yang menentukan nasib kita sendiri. Mau mati dalam keadaan janji Allah mendapatkan surga, alladzina amanu wa amilus salihat lahum jannat. Allah sudah janji yang beriman dan beramal saleh mereka akan mendapatkan surga. Mana mungkin Allah melanggar janji yang sudah taat kepada Allah habis-habisan taat, lalu kemudian begitu divonis kah neraka? Mungkinkah Allah melanggar janjinya? Tidak mungkin. Makanya Nabi mengatakan nasib kita ini ada di tangan kita. Teruslah beramal, matilah dalam keadaan beramal saleh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini harapan yang kita pegang. Ini harapan yang kita pegang. Makanya jangan ragu. Kayaknya sudah capek kita beramal, ujungnya neraka juga. Ini pikiran seperti ini, pikiran-pikiran Jabariyah, pikiran yang mengatakan tentang bahwa kita ini semuanya telah ditetapkan Allah, kita tidak berhak melakukan apapun, ya. Kita bagaikan kapas di tengah angin, kemana dibawa angin itulah kita. Jadi yang surga ya surga, yang neraka ya neraka. Yang pencuri akan mengatakan, kenapa engkau mencuri? Allah yang sudah tetapkan saya jadi pencuri. Kenapa engkau berzina? Takdir Allah saya berzina. Di sini pemahaman sesat ini ya, dianut oleh kaum Jabariyah, itu ingin mengatakan bahwa Allah lah yang bersalah. Kenapa membuat kita menjadi begini? Nah, ini yang paling pantang. Ahlus sunnah wal jamaah tidak berpandangan seperti itu. Ya, kita diberikan akal, diberikan Rasul, diberikan agama. Berjuanglah untuk masuk surga. Maka jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang harus kita perjuangkan adalah ketika sehat, berjuanglah untuk masuk surga. Sayang sekali peringatan itu selalu datang di waktu yang sudah terlambat. Kita sudah tidak sanggup lagi ke masjid, baru berfikir menuju ke masjid. Kita sudah tidak ada lagi harta, baru berfikir untuk bersedekah. Kita yang sudah terkapar di atas kasur baru berfikir, seandainya aku sehat, seandainya hana truk penyakit nyolong, seandainya, maka kalimat-kalimat andaian-andaian itu kalau kita yang masih diberikan sehat jangan sampai keluar di waktu sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadis, iza maradal abdu aw safara, ketika seseorang hamba sakit atau sedang melakukan perjalanan, artinya dia tidak mampu beramal seperti sehatnya, tapi ketika sebelum sakit dia istiqamah, salat jamaah terus-terusan, istiqamah sampai umur 60 stroke, tidak mampu lagi berjalan. Ketika dia sakit atau melakukan perjalanan, di waktu perjalanan kita tidak mampu lagi melakukan amal sempurna. Bahkan dalam mazhab Syafi'i lebih disukai mengambil hadiah Allah. Jadi kalau baca kitab fikih, mana lebih utama, salat sempurna duhur 4 rakaat atau mengambil hadiah Allah, yaitu rukhsah mengqasar salat. Mazhab Syafi'i termasuk yang mengatakan mengambil hadiah lebih utama daripada mengambil azimah. Mengambil qasar lebih utama daripada mengambil azimah. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dan Nabi asal sudah safar, Nabi selalu mengambil hadiah Allah. Salah satu hadis, banyak hadis, salah satu hadis ketika Nabi membuka kota Makkah, merebut kembali kota Makkah, 18 hari Nabi di kota Makkah. 18 hari. Tidak pernah sekalipun, kata Rasulullah, kata Ibnu Abbas, kami melihat Rasulullah salat sempurna. Artinya tidak diambil 4 rakaat. Nah, ini waktu-waktu safar kita kadang-kadang tidak bisa melakukan sempurna, atau bahkan memang kita mengambilnya dengan keringanan. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau sakit, setelah engkau waktu sehatmu engkau dalam masjid-masjid, waktu sehatmu engkau memang mendatangi majlis-majlis ilmu, habis waktu untuk mendatangi majlis ilmu dalam keadaan sehat, atau engkau sedang dalam melakukan perjalanan, padahal waktu engkau tidak berjalan, engkau juga berada di dalam panggilan-panggilan Allah. Jadi taat, waktu sedang di kampung taat, ketika jalan, ketika sakit tidak bisa lagi sempurna. Apa janji Nabi? Kutiba lahu mislama kana ya'malu muqiman sahihan. Maka Allah catat untuknya, walaupun salat di atas kasur dalam keadaan seteruk, salat dalam keadaan tidak sempurna, salat hanya dengan membelek-belekkan anak mata. Jadi enggak bisa lagi bergerak, cuma anak matanya yang bisa bergerak. Allahu akbar, Allahu akbar. Rasulullah mengatakan dicatat untuknya pahala seperti sebelum sakitnya. Jadi dapat pahala jamaah, Pak. Yang sering berjamaah, asal dengar panggilan Allah, berjamaah, ketika sakit benar-benar tidak mampu lagi, Allah catat untuknya pahala jamaah. Syaratnya sebelum sakit istiqamah. Makanya sebelum Allah beri kekuatan kita diambil, kita masih ada masa kekuatan kita diambil, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi jangan terlalu bangga dengan badan yang kekar. Sekekar apapun, kalau sudah waktunya Allah ambil, Allah ambil. Apalagi ketika kita sudah tua. Allah katakan, "Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq afala ya'qilun." Yang kami beri umur panjang, kami kurangi fisiknya. Kenapa mereka tidak berfikir? Makanya orang tua yang sudah 50, 60 itu sudah mulai mengkeretut badaun, mata sudah tidak nampak, isteri tidak tahu di mana. Enggak nampak mata. Tidak nampak mata kan anak empat rumah tu. Dia minta rumah lain gara-garanya. Ini kesalahan yang sering terjadi. Nah, jadi kemudian badan sudah sakit, jantung sudah pasang cincin. Cincin kahwin ditaruh dalam jantung. Begitu hancurnya hidup. Perut sudah berasam, keluar gerop tanpa sadar, muntah tiba-tiba, pingsan sebentar-sebentar, kaki tidak mampu lagi berjalan, kaki bergoyang, lemah, lunglai. Masya Allah, ketika sudah datang waktu itu, banyak sekali yang kita pikirkan. Disitulah penyesalan terjadi. Tapi bagi mereka yang memanfaatkan waktu sehat, Masya Allah, Allah balik keadaannya. Dalam sakit pun dihargai Allah seakan-akan sehat. Di sinilah hebatnya orang-orang yang taat kepada Allah ketika sehat. Maka jemaah melakukan Allah, ini pertama nasihat Nabi. Yang kedua, sedikit lagi, yang kedua nasihat Nabi adalah al-faragh. Banyak manusia lalai ketika waktu kosong. Waktu kosong adalah waktu yang Allah ciptakan. Kita ini masih sempat beramal. Kita banyak waktu untuk beramal. Kita tidak ditekan oleh kewajiban-kewajiban dunia. Waktu kosong kita itu mulai dari masa baligh, kita belum dibebankan untuk mencari nafkah. Kita belum dibebankan dengan berbagai keinginan-keinginan orang di luar kita. Di waktu itu apa yang kita lakukan? Itu yang Nabi ingin mengatakan. Ada waktu yang kita tidak mampu melakukan apapun. Bisa jadi kita ditawan. Bisa jadi kita dipasang waktu oleh orang atau pemimpin kita di kantor-kantor.
di tempat pekerjaan kita. Nah, ketika waktu kosong Allah beri, apa yang kita lakukan? Di mana kita habiskan masa muda kita sebelum ada kewajiban-kewajiban yang muncul sekarang? Orang kalau sudah menikah, itu kewajibannya muncul, dia harus cari nafkah. Ketika masa muda sebelum dia menikah, kemana kita buang waktu muda kita? Bisa bayangkan waktu kita kecil, Bapak Ibu maka Allah, umur 7 tahun sudah mulai disuruh salat. Tapi sayangnya kadang-kadang di antara kita ada orang tua yang tidak sadar ilmu ini, dia tidak suruh anaknya salat dengan alasan masih kecil. Padahal Nabi suruh 7 tahun. Maka banyak dari kita dulu 7 tahun anak dah sembahyang belum. Jadi kita bermain-main kerja kita, hanya mencari tumpukan-tumpukan lumpur, tanah liat, ada hano, tren dan seleret, plesetan dan 4 tren, sampai umur 10 tahun ya. Pagi-pagi sudah keluar, pulang sekolah, kemudian pergi ke hutan-hutan, cari buah ini, cari buah itu, lalu makan, duduk, masuk ke sumur orang. Nanti kalau ada sumur di ladang, kita menumpang mandi. Begitu-begitu. Kerja kita di sungai Grok Langkrung, itu umur sudah 10-12 tahun. Salat kadang-kadang kita tidak fikirkan. Disuruh ngaji malam, kita bawa kain sarung, kita taruh di pundak. Nah, kemudian kita tidak sampai ke balai ngaji. Jadi kita buang-buang waktu kita. Di saat di sisi lain ada orang yang alhamdulillah Allah beri orang tua yang berilmu. Dia didik anaknya. Anak-anak bermain boleh, namun harus tahu bahawa pendidikan agama nomor 1. Nah, coba fikirkan kembali, sampai umur berapa kita buang-buang waktu kita. Imam Syafi'i dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Apakah dia enggak sempat bermain? Sempat, Pak. Dunia anak-anak itu memang dunia bermain. Namun 30 juz di mulutnya umur 7 atau 9 tahun dalam beberapa riwayat. Kita 9 tahun mentang langkeruang. Imam Syafi'i 30 juz. Oh, dia pintar ustaz, beda dengan ketanyo. Kita juga pintar, Pak. Namun tidak ada yang membimbing kita. Akibatnya hari ini apa? Juz 30 saja kita membalik-balik. Cukup banyak terbuang waktu. Alhamdulillah kalau ada yang sebahagian tamat SD dimasukkan ke daya, dimasukkan ke pesantren. Tapi Masya Allah sebahagian anak pesantren pun buang-buang waktu. Jadi kadang-kadang banyak habis waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Itu banyak apa? Anak-anak pesantren, kami sendiri lulusan pesantren merasakan ya, kadang-kadang yang terfikir main bola, main poli. Pokoknya itu sudah jadi tujuan utama. Nanti malam belajar kitab itu sambil terngantuk-ngantuk sehingga tidak tahu apa isi kitab. Nanti belajarlah kitab bajuri sedikit, beberapa halaman, loncat lagi ke I'anatul Talibin. Di saat seperti itu orang-orang yang Allah bimbing habis-habisan untuk menghiasi waktu mereka di masa mudanya dengan hal-hal yang bermanfaat. Imam Nawawi meninggal umur 45 tahun, tidak sempat menikah. Imam Nawawi ulama terbesar, salah satu ulama terbesar dalam mazhab Syafi'i, meninggal 45 tahun, tidak sempat menikah. Kerinduannya terhadap ilmu dari kecilnya dibimbing oleh orang tuanya, sehingga beliau tidak sempat memikirkan nikah. Bukan tidak mau menikah, tidak sempat memikirkan nikah, cintanya pada ilmu. Akan dalam riwayat disebutkan saking hebatnya keinginan untuk belajar, mamaknya marah gara-gara sampai jula malam mentang belajar, larut malam masih belajar. Mamaknya yang mengatakan tutup kitab, tidur. Imam Nawawi berpura-pura tidur, lalu kemudian lepas dari mamaknya, dia atur kitab-kitabnya, dia tutup, dia taruh lilin di tengah kitabnya agar cahayanya tidak keluar. Dan ini umur 45 tahun, Pak. Karangan beliau dibaca di seluruh dunia. Arba'in Nawawiyah, kitab-kitab tipis, hanya mengumpulkan 40 hadis. Riyadhus Salihin, Minhajut Talibin,
Majmu' Syarah Muhazzam, dan selanjutnya banyak sekali, subhanallah, 45 tahun karyanya menghasilkan amal jariah untuk beliau. Kita Masya Allah 45 tahun belum berbuat apa-apa. Tidak ada karya yang membuat orang lain menghasilkan jariah untuk kita. Maka beruntunglah mereka yang punya orang tua yang saleh. Maka bersyukurlah ketika Allah memberikan keluarga yang saleh. Cukup banyak waktu kita. Ini kan kita apa? Waktu kita cerita-cerita di kedai kopi, pasti cerita kita berbeda sesuai dengan pengalaman. Ada yang cerita hidung dan hotel muda. Main bola, mulai dari duk semame sampai truk melabuh main bola. Dumpat na bola main. Cerita dia masuk mulai dari PSSB, mulai dari PPKM, apa lagi Pak, macam-macam itu. Habis main. Menyong poli, nyo raja poli, kata dia. Kalau waktu muda, dia bergabung dengan kelompok Vespa, bergabung dengan Mogi, contohnya motor gede, ya, pergi ke seluruh Aceh masa muda. Pergi mulai melintas dari jalan ini, pulang dari Medan, itu habis waktu 15 hari, sebulan di dalam perjalanan. Habis waktu, salat tidak menentu, Quran tidak bisa. Saya pernah mengajarkan Bapak Ibu Iqra' 1 untuk seseorang yang berumur 65 tahun. Menangis, tidak bisa baca Quran. Tidak bisa baca Quran, Iqra' 1 Pak. Makanya tidak pernah terbaca. Padahal Quran, walaupun tidak hafal, dia bisa datang jadi pembela di saat kita membacanya. Jadi tidak perlu lagi berangan-angan untuk menghafal. Kalau sudah umur-umur 50, 60, anak berleli yang belum puas menghafalnya. Karena menulis seperti menulis di atas air, ya. Tapi bacalah. Masalahnya nggak bisa baca. Dilewatkan umurnya dengan pekerjaan-pekerjaan dunianya. Ada anak-anak hari ini Pak, lain lagi godaannya, menonton. Yang perempuan nonton drakor terus-terusan. Drakornya drama Korea Pak. Baik tanya yang pakai depu. Itu yang anak-anak perempuan, itu kalau di depan drama Korea sampai tertawa sendiri, menangis sendiri. Dijaga. Ada yang tertipu dengan sinetron-sinetron bangai, dijaga. Habis maghrib dijaga. Episode keberapa, kelanjutannya bagaimana, nanti ceritanya cinta-cinta terus-terusan. Ada yang masih yang sudah ibu-ibu itu pun kerjanya. Hari ini anak-anak kita hancur di HP, Pak. Hancur. Hidupnya hanya HP, belajar cuma sedikit. Masya Allah. Ketika waktu musim ujian sekolah, maka anak-anak diliburkan oleh orang tuanya untuk tidak mengaji. Telepon guru, telepon tengku mengatakan anak lu hanjik di Jakber, tengku enggak bisa ngaji, sedang ujian sekolah. Padahal ujian anak SD, ujian untuk anak SD sekolah itu tidak belajar pun anak SD bisa. Apalagi sekolah-sekolah yang bagus itu hari-hari memang itu. Dia minta libur dari ngaji untuk bisa belajar ujian sekolah. Padahal di waktu jam ngaji dari jam 2 sampai setengah 4 sore, siang, itu anak itu main-main di luar, Pak. Enggak belajar juga. Tapi kayak private. Alasannya untuk ujian sekolah. Padahal di waktu ngaji itu anak itu enggak belajar juga. Duduk dengan HP. Jadi orang tua bagaimana berfikir, kan bagus suruh mengaji daripada duduk dengan HP. Paling anak-anak belajar nanti habis maghrib atau habis isya agak merenung ke tengah. Begitulah keadaan kita hari ini. Maka oleh karena itu, hati-hati dengan waktu. Dan Allah mengatakan sebagai penutup agar kita berfikir, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, benar-benar manusia lafi. Allah memakai la, sudah dipakai inna, dipakai la lagi. Innal insan, sesungguhnya manusia, lafi, benar-benar. Ya, dua huruf taukid sekaligus. Benar-benar lafi khusrin, di dalam kerugian. Inilah makanya kita ini banyak sekali meruginya, Pak. Dan saya ingin tutup dengan satu angan-angan. Bapak bisa bayangkan seandainya semua kita
ya, punya orang tua yang saleh, dari kecil dididik seperti didiknya imam-imam mazhab, sangka habis malim dumah-dumah. Ya, dari kecil dididik nak hafal Quran, nanti habis hafal Quran diajarkan bahasa Arab, diajarkan ini urusan-urusan agama. Ya. Lalu kemudian yang mau masuk sekolah silakan masuk sekolah, ambil jurusan apa terserah, tapi agamanya penuh di dalam dirinya. InsyaAllah selamatlah kita hari ini. Sayangnya penyesalan itu telah lewat. Ya, penyesalan itu telah lewat. Tapi walaupun begitu, Allah tetap menerima kita. Maka rubahlah gaya hidup. Ya, jangan habis-habis ke dunianya, karena kita akan meninggalkan dunia ini. Jangan mati-matian terhadap sesuatu yang tidak dibawa mati. Baik, inilah nasihat Nabi melalui hadis-hadis Nabi, bukan nasihat saya, nasihat Nabi untuk kita semuanya, termasuk yang berbicara.